Hadirin yang kami banggakan, selanjutnya orasi ilmiah Profesor Dr. Haji Koko Komarudin MPD di Alhamdulillah, kami keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam, khususnya saya selaku keluarga dekat kakak dari Adinda Bapak Profesor Dr. Haji Koko Komarudin MPD, merasa bangga dan tentu saja bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Adinda bisa meraih jabatan akademik tertinggi dalam dunia perguruan tinggi, yaitu guru besar atau profesor. Itu yang mudah-mudahan ilmunya bermanfaat di dunia wal akhirah dan juga bisa mengajak junior-junior yang di bawah sekali lagi dari guru besar. Profesor Dr. Haji Koko Komarudin MPD merupakan seorang guru besar ilmu tafsir UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pria kelahiran Ciamis ini menikah dengan Doktoranda Hajah Ani Hafni Zahra Fadilah Laila MPDI. Setelah menyelesaikan studi S1 di jurusan Perdata Pidana Islam IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1982, Koko Komarudin melanjutkan studi magister pada program studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Universitas Siliwangi tahun 1999. Terakhir, ia berhasil menyelesaikan studi doktoral pada program studi hukum Islam di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2014. Meniti karir sebagai dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung sejak tahun 1984, 6 tahun kemudian ia dipercaya sebagai Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selain itu, Koko Komarudin juga pernah menjabat sebagai Wakil Rektor IAID Ciamis, Dekan Fakultas Syariah IAID Ciamis, dan Ketua LPM IAID Ciamis. Tak hanya itu, ayah dari 3 anak ini juga aktif di berbagai organisasi, di antaranya Wakil Koordinator Dewan Direktorium Pondok Pesantren Darussalam Ciamis, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Ciamis, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Ciamis, Ketua Majelis Dakwah Islam Provinsi Jawa Barat, Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Ciamis, dan Wakil Ketua Forum Silaturahim Pondok Pesantren Ciamis. Sederet karya tulis ilmiah dan hasil penelitian telah melengkapi rekam jejak pria kelahiran 12 Desember 1957 ini. Antara lain, Breaking Down Religious Boundaries, The Construction of Peace in Sururu, West Java, Journal of Law, Policy and Globalization, volume 43 tahun 2015 bersama Iwan Setiawan, dan Gender Bias in Interpretation of Domestic Violence in Rural Areas, A Case Study in Ciamis District, Indonesia, Pertalika Journal Social Science and Humanities, volume 27 nomor 1 tahun 2019. Hasil penelitian dalam tulisan ini adalah pertama, regenerasi anak dalam lingkungan keluarga menurut Al-Quran adalah sebuah sistem pencernaan untuk mendidik anak, membimbing anak, dan membina anak regenerasi penerus agar mampu hidup layak dan survive dengan lingkungan zamannya. Kedua, Al-Quran telah menempatkan kedudukan regenerasi sebagai sebuah keniscayaan bagi umat manusia. Tiga, nilai-nilai pendidikan regenerasi anak di lingkungan keluarga menurut Al-Quran ialah penanaman sikap mental untuk membentuk generasi yang kuat secara iman, ilmu, dan amal, yang bersirikan pada penanaman luhur, yaitu jujur, adil, amanah, ta'awun, tasamuh, dan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Ketua, Sekretaris, serta anggota Senat, para guru besar,
rektor dan para wakil rektor, direktur dan wakil direktur pasca sarjana, para dekan dan wakil dekan, serta ketua maupun sekretaris jurusan, seluruh hadirin termasuk keluarga, kerabat, dan hadetolan. Dengan menguntur hamdu dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, serta menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Mohon izin kepada majelis yang mulia ini untuk menyampaikan pidato pengukuhan guru besar bidang ilmu tafsir. Judul pidato yang disampaikan adalah regenerasi menurut Al-Quran, surat An-Nisa ayat 9. Namun sebelum saya melanjutkan uraian tentang judul pidato ini, ingin menyampaikan secara singkat asal mula dan alasan pemilihan judul ini. Hadirin yang mulia, pemilihan judul ini berangkat dari penelitian dan penyelidikan beberapa tahun terakhir ini, bahwa penciptaan generasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya adalah suatu tuntutan yang tidak hanya datang dari situasi, kondisi, dan keadaan kekinian dan kedisinan, tapi juga ditegaskan secara historis, konstitusional, dan teologis. Pada tahun 2019 saya menulis sebuah artikel yang berjudul Gender Bias Interpretation of Thematic Pylon in Rural Area. Dalam artikel tersebut menggarisbawahi 2 poin utama, yaitu 1, kekerasan domestik merupakan masalah yang signifikan dan tersebar luas di wilayah pedesaan Indonesia. Kedua, ada hubungan yang tidak terhindarkan antara bias gender dan kekerasan dalam rumah tangga, serta keterkaitan ini dapat dipahami dari 3 perspektif, yaitu pemahaman masyarakat tentang agama yang diskriminatif. Kedua, penggunaan norma hukum yang patriarkis sebagai situasi sosial. Dan ketiga, norma budaya yang mempromosikan nilai-nilai patriarkis di masyarakat. Hadirin yang dimuliakan, secara umum lingkungan keluarga seringkali ditempatkan pada posisi vital bagi kehidupan seseorang. Keluarga sebagai salah satu institusi, lembaga atau lingkungan pendidikan pertama dan utama yang memiliki pengaruh besar dan kuat terhadap kehidupan pendidikan seseorang. Keluarga adalah kelompok inti dari suatu komunitas masyarakat, serta pendidikan pertama yang bersifat alamiah. Dalam konsepsi lain, keluarga merupakan kumpulan dari individu yang memiliki rasa pengabdian tanpa pamrih dan kepentingan demi kepentingan seluruh individu yang bernaung dalamnya. Atas dasar argumen tersebut, setiap orang dalam sebuah keluarga pasti mengalami perubahan dan perkembangan berdasarkan corak dan fakta keluarga, sehingga keluarga merupakan elemen penting bagi kehidupan manusia secara individual maupun komunal. Dalam konteks kekinian dan kedisinan, kemunculan krisis multidimensional
di kalangan umat dan bangsa disebabkan berawal dari krisis moral dan etika. Semakin rapuh moral dan etika kehidupan, semakin tumbuh berkembang krisis ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Untuk mengatasi hal demikian, maka dibutuhkan sistem dan tata nilai universal yang berlandaskan pada aspek-aspek moralitas dan etika, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, serta tidak luntur ditelan arus zaman. Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, maka lingkungan keluarga memiliki tanggung jawab signifikan dalam upaya regenerasi. Oleh karena itu, setiap lingkungan mempunyai kewajiban dalam memelihara, menjaga, mengajar, dan mendidik anggota keluarga. Hal ini tersurat pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Di antaranya, 1. Fungsi biologis, 2. Fungsi sosialisasi, 3. Fungsi pendidikan, 4. Fungsi kaderisasi, fungsi rekreasi, 5. Fungsi keagamaan, 6. Fungsi pelindungan. Begitulah katanya, kata Sabri dalam bukunya. Dari fungsi tersebut saya menyimpulkan bahwa fungsi kewajiban tanggung jawab keluarga, khususnya orang tua terhadap anak, mencakup aspek fisik dan psikis serta emosional, dimensi intelektual, dan dimensi spiritual. Dengan begitu terlihat jelas kedudukan dan posisi vital keluarga dalam persoalan regenerasi. Secara konseptual, regenerasi dalam Islam mengandung maksud sebagai upaya mempersiapkan generasi yang akan datang atau generasi penerus yang berlandaskan Islam dan seluruh ajaran-ajarannya, serta memahami dan mengamalkan ajaran keislaman yang berdasarkan nilai-nilai dasar Islam. Secara normatif, regenerasi dalam Islam dapat dilihat dari pesan Ali bin Abi Thalib yang katanya, "Aku pesankan engkau selalu bertakwa kepada Allah dan tetap mengikuti semua perintahnya, mengisi kalbumu dengan ingat selalu kepadanya, dan berpegang erat dengan tali agamanya. Sungguh hubungan antara apakah yang lebih kuat kukuh daripada hubungan dengannya, selama engkau berpegang teguh kepadanya." Al-Baqir. Selain itu, dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, "Wala yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim fala yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Dari penelusuran terhadap Lubabun Nukul maupun buku-buku yang lain yang pada dasarnya menjelaskan ayat ini tidak berkaitan langsung dengan generasi, tapi dengan menggunakan al-ibrah bi memilati labi khusus sabab. Demikianlah apa yang saya bisa jelaskan. Sebagai penutup pidato ini, saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pertama
Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, serta Ketua Sonet Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Profesor Dr. Haji Nanat Basir dan seluruh jajarannya. Kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor UIN Sunan Gunung Jati, Bapak Profesor Dr. Haji Mahmud MSc dan seluruh jajarannya. Ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam atas program bantuannya akselerasi guru besar yang saya ikut pada tahun 2018. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dekan Syariah dan Hukum Profesor Dr. Paujan Ali Rasid MSI, Direktur Program Prasajaranya Profesor Dr. Hajpena MAG, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Sivitas Akademika IAIN UIN Sunan Gunung Jati, baik di Fakultas Syariah dan Hukum maupun di BSK Sarjana. Tidak lupa pula ucapan terima kasih ini yang mendalam kepada orang tua dan mertua saya, khususnya Allah yarham Kiai Haji Irfan Hilmi, kepada keluarga saya, istri saya Dr. Hajah Ani Hafrijah Ropadillah MPDI, anak mantu saya Sofia Ranta Walah Fitri MPDI, Muhammad Abdul Razi SE MPDI, Madiha Jakiah Horonesa SHLMM, dan Ayatul ST serta Ahmad Labib. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam, ya Dakanda Dr. Anas Haji Wajudin MPD dan Dr. Anas Haji Ilis Badiliyah Zorafiha MPDI, Rakanda Dr. Haji Padil Namar Mansur MS dan Dr. Haji Hani Halina SEPDI, Adina Haji Padil Yani Alun Sapi MBA dan Dr. Haja Husna Arifah SPD MPRI, Adinda Dr. Haji Hasan Bisi MAG dan Haja Ema Kania Salma Padiah Salma MPDI, Adinda Dasabariliyah Juli Mubarak Esa dan Deli Helina Esa, kepada saudara-saudara sekadung saya Teh Memun, Ang Ujang, Iok Salan, Nyai dan almarhum Mahmud. Demikianlah pidato pengukuhan guru besar yang dapat disampaikan. Terima kasih atas kesabarannya untuk mendengarkan dan permohonan maaf apabila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan, khilaf dan salah, serta mohon maaf atas pada pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.